Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santo Claudius dan kawan-kawan. Claudius, Nikostrat, Simporian, dan Castor dikenal sebagai pemahat-pemahat Kristen yang terkenal. Hasil pahatan mereka laris di kalangan bangsawan Romawi, tak terkecuali kaisar. Biasanya sebelum mereka bekerja, mereka selalu membuat tanda salib untuk mohon bantuan Tuhan agar karya mereka dapat berhasil dengan baik. Kebiasaan mereka ini secara diam-diam diperhatikan oleh kawan-kawannya. Seorang kawan mereka bernama Simpli yang terkesan dengan cara macam itu tertarik pada mereka, terutama karena hasil karya mereka yang selalu laris terbeli. Kepadanya Simporian menerangkan arti tanda salib itu dan tujuannya. Yesus Kristus menebus dosa-dosa manusia dengan memikul salib penderitaannya menuju Kalvari. Oleh karena itu, salib adalah tanda keselamatan bagi kami orang Kristen. Setiap kali kami mau memulai sesuatu kegiatan, kami harus membuat tanda salib untuk memohon berkat Tuhan atas karya kami. Membuat tanda salib sebelum bekerja berarti menyucikan pekerjaan kami hari itu dan mohon berkat Tuhan atasnya. Tidak lama kemudian Simpli pun masuk serani. Pada suatu hari Kaisar Diocletianus memesan sebuah patung berhala bernama Aescula, pelindung ketabiban. Keempat pemahat serani itu dengan tegas menolak membuat patung berhala. Oleh karena itu mereka ditangkap dan sesudah didesak, mereka ditenggelamkan ke dasar sungai Tiber pada tahun 302. Jenazah mereka kemudian ditemukan, lalu dikuburkan di gereja keempat martir bermahkota. Kuburan mereka ada di Roma, di dalam gereja yang ditahbiskan untuk menghormati mereka, seperti tersebut di atas. Datanglah kerajaan. Dalam perjanjian baru, saudara-saudari, kerajaan mempunyai makna abstrak kekuasaan dan makna konkret wilayah kerajaan. Kerajaan Allah sudah ada dan sudah dekat dalam sabda yang menjelma menjadi manusia. Kerajaan Allah dimaklumkan dalam seluruh Injil dan sudah datang dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Sejak perjamuan malam terakhir, kerajaan Allah sudah datang dalam bentuk Ekaristi. Ia ada di tengah-tengah kita. Kerajaan Allah akan datang dalam kemuliaan bila Kristus datang dalam kemuliaannya dan menyerahkannya kepada Bapa. Berarti Kristus sendiri adalah kerajaan Allah itu. Kepada siapa kita dapat berseru setiap hari dalam kerinduan kita. Permohonan ini adalah Maranatha, seruan roh dan mempelai. Datanglah Tuhan Yesus. Doa Tuhan berbicara terutama tentang kedatangan kerajaan Allah yang definitif bila Kristus datang kembali di akhir zaman. Kerinduan ini mendesak gereja untuk mempersiapkan kedatangan Allah di akhir zaman. Sejak Pentakosta, kedatangan kerajaan Allah adalah karya Roh Kudus yang melanjutkan karya Kristus di dunia dan menyelesaikan segala pengudusan yang tertuang dalam doa syukur agung yang keempat.
Kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita hidup sekarang dalam zaman pencurahan Roh Kudus. Dengan ini, mulailah perjuangan yang menentukan antara daging dan roh. Yesus datang untuk memaklumkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah juga berarti pemerintahan Allah, kekuasaan Allah yang meliputi seluruh ciptaannya. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.